Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Tepuk tangan atuh menit sepi. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di episode 9. Yang belum nonton nih episode sebelumnya masih bisa dilihat ya. Boleh di scroll aja. Minggu lalu kita kedatangan Bu Ella membahas tentang Umi. Nah, sebelum kita berbicara dengan bintang tamu kita ada pesan sponsor nih. Nah, insya Allah pada tanggal 25 Februari 2023 insya Allah akan ada parenting nih. Setelah 2 tahun lamanya kita tidak offline parentingnya, alhamdulillah. Nah, nanti tanggal 25 kita akan offline ya. Di mana tempatnya yaitu di Balarea Convention Hall BTC lantai P1. Nah, nanti akan seminar parenting ini bertema ketika nafsu mendahului akal, mempercepat akhil yang terlambat. Hari Sabtu 25 Februari tahun 2023 dari jam 8 sampai 11.30 WIB. Lokasinya tadi sudah disebutkan ya di Balarea Convention Hall BTC lantai P1 bersama Ustadz Adriano Rusfi MPSI atau biasa kita sebut Bang Aad. Nah, ini bisa untuk umum juga ya Bu Widya ya. Nah, untuk umum juga bisa banget nih, biayanya sekitar 125.000. Murah banget sih kalau kata saya. Karena nih Bang Aad tuh sudah terkenal di mana-mana. Ini kesempatan banget kita bisa belajar langsung bersama Bang Aad. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa ke WhatsApp di 081241772256 atau nanti untuk link pendaftaran akan disimpan di bukan di bawah ini, di deskripsi ataupun nanti kita share di grup kelas masing-masing dan juga pastinya di feed ataupun di Instastory. Jangan lupa di follow makanya sosial media kita, ada Instagramnya @sd.islamibnusina, kemudian ada YouTube-nya SD Islam Ibnu Sina, kemudian ada apa lagi nih? Ada TikToknya juga sama SD Islam Ibnu Sina. Nah, itu tadi pengumuman. Jangan lupa ayah bunda meluangkan waktunya ya, tanggal 25 Februari kita tunggu. Yang belum daftar nanti daftar dulu, ada linknya. Tetap harus daftar ya Bu Rika ya. Ya, nanti linknya akan di-share ya. Kita tunggu ya Bunda. Ya, baik. Selanjutnya ada orang yang bisa-bisa. Selanjutnya bintang tamu kita siapa sih? Nah, kita kedatangan 2 bintang tamu dari kelas 3, yaitu Cila dan Akila. Assalamualaikum Cila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenalan dulu ya. Banyak yang belum kenal nih. Boleh sebutkan nama lengkap sama kelasnya. Boleh dari Akila dulu. Kesana ke kamera. Halo. Perkenalkan, saya Kalista Akila, kelas 3 Asyams. Nah, satu lagi. Saya Cila dari Nama kelas lengkapnya 3 siapa? Asyams. Nama lengkapnya Celesta Syakila Malka Hanafi dari kelas 3 Asyams. Kelas 3 ternyata dari kelas Buaneng ya. Alhamdulillah. Lagi belajar apa tadi? PKN. Belajar apa? Tentang apa tadi belajarnya? Ingat nggak? Hak dan kewajiban. Nah, Akila sama Cila ada adik atau kakaknya di sekolah nggak? Akila? Ada. Akila ada. Adiknya kelas berapa? 1. Adiknya kelas 1. Kakaknya? 6. Kelas 6. Kalau Cila? Enggak ya. Baik. Cila dulu waktu kelas 1-nya ini dari kelas 1 sekelas terus ya sama Akila? Sekelas terus? Nah, dulu siapa wali kelasnya coba kelas 1 inget nggak? Bu Yati. Kemik dong. Bu Yati. Terus siapa lagi? Asistennya siapa dulu? Budinan. Terus? Kelas 2 siapa Akila?
Bu Resi, Asistennya Bu Nurul, Bu Nurul. Kelas 3 Bu Aneng, asistennya Bu Reni, ya, kirain mah masih lupa ya. Nah, kemarin nonton nggak episode yang Bu Ella? Kemarin episodenya adalah tentang belajar Umi ya. Akila sebelum masuk ke Ibnu Sina udah pernah belajar baca Al-Quran metode Umi belum? Pernah. Kalau Cila? pernah Sebelum di Umi di mana? Di TK. di TK. Kalau Akila? Di TK. TK-nya Ibnu Sina juga? Oh, bukan. Sebelum belajar Al-Quran pakai metode Umi, pernah nggak pakai metode lain? Pakai Iqra misalnya atau pakai yang lain? Gak pernah. Nggak pernah. Langsung kenal pas belajar Quran langsung pakai metode Umi. Kalau kata Cila gimana nih setelah belajar Quran pakai metode Umi? Jadi gampang menghafalnya. Terus? Ya cepet hafal. Jadi cepat hafal. Kalau kata Akila gimana? Jadi cepet hafal juga. Jadi cepat hafal. Terus apa lagi? Juga. Yang kenceng. Pokoknya jadi intinya cepat hafal gitu ya. Kalau waktu itu Bu Aneng pernah lihat diundang waktu tahun lalu ke acara Munakosyah ya. Munakosyah kalau tahun lalu di Istiqomah ya. Akila sama Cila pernah ikut kan? Pernah. Itu Munakosyah apa itu namanya? Ada Munakosyah tartil, ada Munakosyah tahfiz. Nah, kalau tahun lalu ikut Munakosyah apa? Tahfiz. Kalau tahun ini ikut nggak? Ikut. Tahun ini ikut. Tahun ini Munakosyah apa? Tartil. Munakosyah tartil. Emangnya Cila udah Umi berapa? Udah lulus tajwid. Udah lulus tajwid. Kalau Akila? Lulus tajwid. Kalau lulus tajwid berarti harusnya kemana Pak Tiwan? Munakosyah, udah Munakosyah berarti nanti turjuman. Wow, berarti Akila dan Cila sudah melewati jilid 1. Sudah. Terus Jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Terus Gorib. Udah gorib terus tajwid. Sekarang mau ikut Munakosyah tartil. Wah, semoga lancar. Kalau tartil berarti kan harus ada hafalannya juga dong. Dites hafalan juga ya. Kalau Cila, hafalannya memang udah juz 30 udah semua. Sudah semua. Akila juga. Sudah juz 30 udah selesai. Wah. Kalau terus sekarang memang Cila lagi menghafal juz berapa? Juz 27. Lagi menghafal juz 27. Berarti Cila sudah hafal berapa juz? Mau ke Ini udah mau 4 juz. Berarti juz berapa aja Cila? juz 30, juz 29, juz 28. Sama sekarang lagi menghafal Juz 27. Wah, Masya Allah hebat. Kalau Akila sekarang sudah hafal berapa juz? 6 juz. 6 juz. Juz berapa aja coba? Juz 1, juz 2, juz 3, juz 30, 29, 28. Wah, Masya Allah, hebat sekali. Gimana ngapalinnya? Subuh-subuh. Oh, kalau Akila subuh-subuh ngapalinnya. Gimana cara ngebagi waktu antara belajar sama ngapalin? Coba Cila dulu. Kalau Cila biasanya ngapalinnya kayak gimana? Dibaca-baca aja sampai lancar. Kalau udah lancar nanti dites. Oh, kalau Cila cara ngapalinnya dibaca terus gitu. Sambil dihafalin. Baca-baca tutup gitu. Baca-baca tutup. Oh, gitu. Terus biasanya kapan ngapalinnya? Subuh sama setelah maghrib. Subuh-subuh setelah maghrib. Kalau Akila? Malamnya dibaca-baca dulu, lalu subuhnya dikuatin, lalu dites. Oh, biasanya malam-malam itu jam berapa tuh? Sampai jam berapa misalnya? Sebelum Isya. Oh, antara maghrib bisa Akila baca Quran. Iya.
Baca Quran. Semua gitu yang mau dihafal. Iya. Nah, terus sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Biasanya sampai jam berapa? Biasanya 1 jam. Biasanya 1 jam sampai Isya udah. Oh, terus dites lagi jam berapa biasanya? Subuh jam setengah 6. Subuh setengah 6 setelah sholat subuh lalu dites. Sama siapa biasanya Akila? Ada ustadz Oh, ustadznya pagi-pagi datang atau subuh-subuh datang ke rumah Akila? online. Oh, subuh-subuh udah online. Akila setengah 6 udah online. Iya. Ih, Masya Allah. Kalau Cila ditesnya biasanya sama siapa? Sama guru Umi atau enggak sama mami papa. Sama mama papa. Mama papa dari jam berapa? Kalau ditesnya jam berapa biasanya? Sama kayak Oh, subuh-subuh. Waduh, Bu Aneng jadi evaluasi juga buat Bu Aneng. Bu Aneng subuh-subuh malah sibuk ini ya, malah sibuk masak, cuci piring. Harusnya Bu Aneng juga ngafalin ya kayak Akila dan Cila. Kalau Cila biasanya sehari ngapalin berapa ayat biasanya? satu halaman. Yang kencang dong ke sini. Kadang 1 halaman, kadang 2 halaman. Satu hari. Satu hari 1 halaman. Kadang-kadang 2. Kadang-kadang itu ngapalin loh ya, bukan baca. Ngapalin sehari 2 halaman. Ya. Masya Allah. Kalau Akila? Kadang-kadang setengah halaman, kadang-kadang 1 halaman. Oh, Masya Allah. Tapi tiap hari. Sabtu Minggu libur nggak sih ngapalinnya? Enggak. Oh enggak. Akila juga? Sabtu tetap, tapi minggunya libur. Minggunya libur. Tapi kalau kegiatan baca Qurannya emang nggak libur ya? Ngafalinnya aja yang libur. Oh gitu. Kalau pulang sekolah biasanya kegiatannya ngapain ya? Dari Akila dulu. Mandi lalu Sholat asyar. Kalau misalnya Senin sampai Rabu terus ngafalin langsung? Enggak? Siap-siap buat dites ustad pada maghrib. Oh, siap-siap. Jadi Akila biasanya baca lagi gitu. Oh. Kalau Cila gimana? Kau pulang sekolah kegiatannya? Kalau pulang sekolah les, terus Les itu hafalan. enggak, Les matematika. Oh, les matematika. Terus Main, mandi, sholat. Iya, sholat terus ngafalin setelah maghrib. Berarti antara asar sama maghrib mah main dulu ya. Nggak melulu kan dari pagi sampai malam nggak ngafalin kan. Tapi 1 jam bisa 2 lembar ya, hebat sekali. Nah, kenapa sih Akila sama Cila berusaha menghafal Al-Quran nih? Cila, kenapa? Motivasinya? Misalnya, Bu, aku mau kayak Abi sama Umi. Abi sama Uminya misalnya udah hafal atau Cila mau apa sih ngapalin Quran? Soalnya mau jadi ustazah. Cila mau jadi ustazah. Amin ya Allah. Terus? Jadi dikuatin hafalannya supaya bisa jadi ustazah. Amin. Cila nanti cita-citanya mau ngajar siapa memangnya? Ngajar ibu-ibu pengajian? Enggak. Emang mau ngajar siapa? Kan ustazah mengajar. Ngajar tapi ngajar anak-anak. Oh, mau ngajar anak-anak. Mau jadi guru kayak Bu Aneng? Oh, mau jadi. Kalau Akila motivasinya apa Akila menghafal Quran? Ingin jadi ustazah juga. Mau jadi ustazah juga. Lalu? Biar apa nanti di surganya? Dia ngasih baju sama mahkota buat Umi Abi. Amin. Cila juga? Amin. Nih, siapa yang suka motivasi Cila sama Akila di rumah? Ayo Cila, Akila hafalin. Siapa tuh biasanya? Kalau Akila dulu Akila. Umi yang biasanya itu. Kenapa biasanya gimana Umi nyuruhnya? Akila ngafalin dulu Akila sebelum siap-siap sekolah. Oh, sebelum sekolah ngafalin dulu. Kalau Cila? Sama kayak Akila. Siapa yang suka memotivasi di rumah? Mami. Berarti bangunnya jam berapa sih? Aku jam 5. Kalau Akila? Jam setengah 5. Setengah 5. Apa dulu? Kan kalau azan tuh jam berapa ya? Jam 5 kurang ya sekarang mah ya Patiwan ya? Nah, setengah 5 kurang, setengah 5 hampir mau jam 5 lah. Ngapain dulu biasanya sebelum sholat subuh?
ke sholat subuh. Terus Sholat habis rawatib. sholat subuh Ngapalin dikit. Kalau Akila? mandi lalu sholat subuh. Mandi dulu baru sholat subuh dulu. Pakai air dingin? Enggak sih. Pakai air hangat. Kadang-kadang air dingin, tapi sering air. Oh, hebat ih, 4:30 udah bangun. Hebat ih. Nah, kalau ini nih ya, kalau misalnya oke, berarti di rumah udah ngafalin, di sekolah juga ngafalin. Kalau di sekolah nih, biasanya siapa yang paling, ayo hafalin, setor hafalan, siapa tuh biasanya? Kalau Cila, siapa Cila? Yang suka memotivasi Cila buat, ayo Cila hafalin lagi. Di sekolah. Ada nggak? Nggak tahu. Kalau Akila biasanya siapa? Guru Umi ya? Bunia. Bunia. Biasanya suka setoran hafalan nggak ke Bunia? Oh ya pernah. Kalau sampai fisik sih aja. Iya, suka setor hafalan juga ya di waktu-waktu luang sama Bunia. Kalau di sekolah nih, selain kegiatannya paling senang belajar Umi, kegiatan lain di sekolah yang paling senang apa sih? Istirahat. Jam pelajaran paling senang adalah jam istirahat ya. Selain itu kegiatan yang paling disukai apa? Aku pelajaran SBDP. Oh, Cila paling senang belajar SBDP. Kenapa? Karena bisa mewarnai, Membuat sesuatu gitu. Paling senang kegiatan apa lagi kalau Akila di sekolah? nulis huruf sambung. Oh, nulis huruf sambung. Oh, pantesan. Oh, yang lain susah, harus itu dulu. Kalau Akila kenapa suka sih nulis huruf sambung? Tahu. Gak tahu kan, suka aja. Oh, pantesan. Tulisannya sudah rapih ya. Akila huruf sambungnya udah gak harus lihat contekannya lagi ya. Akila mah udah bisa. Iya. Oh, hebat. Nah, yang paling seru di Ibnu Sina apa? Yang paling seru nih di Ibnu Sina? Ada nggak? Atau tempat yang paling disukai Akila di Ibnu Sina di mana? Selain di kantin ya. Di mana yang paling suka? Cila paling suka di mana Cila? Kalau Akila di mana paling suka? Nggak tahu. Gak tahu. Biasanya Boning suka lihat Akila di perpustakaan, Cila di ruangannya kepala sekolah. Cila paling suka di mana? Nggak tahu. Gak tahu. Semuanya suka ya. Ya. Nah, tempat yang paling keren nih di Ibnu Sina di mana nih kira-kira? Di kantin. Ayo, ganti. Kalau Akila di mana Akila? Yang paling keren kata Akila? Gak tahu ya, belum ada ide. Akila belum jalan-jalan se Ibnu Sina ini? Pernah. Kata Akila yang paling enakeun. Gak tahu ya? Gak tahu semua enakeun. Iya ya. Di kelas kayaknya Akila mah paling nyaman ya. Nih, tahun ini berarti Akila dan Cila akan ikut lagi ini dong, ikut lagi munakosyah ya? Iya. Munakosyah apa tartil tadi ya? Persiapan yang udah dilakukan karena bentar lagi kita mau pramunakosyah ya tanggal 7 ya? Iya. Tanggal 7 udah mau pram. Hah? Pas tayang udah. Pas tayang ini kita udah pramunakosyah. Kira-kira Cila persiapannya apa nih? Mau pramunakosyah? Baca sama hafalin, lancarin. Baca apa? Baca yang nanti juz 28. Juz 28. Nanti yang mau dites juz 28. Ya gitu? Bukan sana kata Akila. Akila dia persiapannya apa? Kalau Akila persiapannya apa? Baca-baca tajwid sama gharibnya. Baca-baca tajwid sama gharib. Cila? Nggak kayak Akila. Sama. Deg-degan gak sih mau munakosyah? Nggak terlalu. Oh, karena udah pengalaman kemarin. Coba ceritain kemarin yang waktu tahun lalu. Bu Aneng soalnya nonton kemarin yang waktu di Istiqomah ya, di Masjid Istiqomah. Pengalamannya gimana Akila? Seru, deg-degan, mau nangis? Seru. Serunya gimana?
Nggak tahu. Gak tahu. Kalau Cila Seru. terus Agak deg-degan. kenapa deg-degan? Salah. Takut salah, takut gugur ya. Kalau sekarang gimana perasaannya? Karena udah 2 kali nih ikut munakosyah. Kalau sekarang perasaannya gimana Cila? Gak deg-degan. Udah nggak deg-degan karena Tahun lalu udah ikut. udah pernah ikut, jadi pasti akan seperti itu. Tapi kan beda sekarang mata Artil. Nah, kalau Akila. Bu Aning suka ketukar terus Cila dan Akila karena namanya satu Calista, satu Celesta ya. Calista mana? Bu Aning masih suka ketukar Calista dan Celesta. Oke, kalau Akila gimana perasaannya tahun ini? Nggak deg-degan lagi. Udah nggak deg-degan lagi. Itu teh sejak kapan sih ngapalin Quran ini teh? Kalau Akila dari sejak kapan? TK. Dari TK, TKA, TKB. Waktu itu langsung ke TKB, gak ke TKA dulu. Oh, langsung TKB. TKB udah mulai belajar atau TKB sudah baca Quran kamu? Belajar ngafalin masih belum bisa baca. Oh, jadi cara ngapalinnya gimana kalau belum bisa baca Quran Akila? Dibantuin sama Umi. Oh, Umi yang bacain, terus Akila yang ngikutin. Iya. Oh, pertama kali surat yang dihafal apa? Ingat gak? Yang pertama bisa Al-Fatihah dong. Iya, Al-Fatihah dulu yang pertama hafal. Kalau Cila dari kapan ngapalin? Jangan bilang masih dari perut. Enggak. Dari kapan Cila? Dari PG. Dari PG. Dari 3 tahun. 3 tahun, iya di PG ya. Cila waktu itu udah bisa baca Quran umur 3 tahun. Belum. Nah, terus ngapalinnya gimana? Dibantuin Bantu siapa? sama papa. Oh, papa. Caranya gimana papanya bantuinnya? Dikasih lihat di HP videonya murotal. Oh, kalau papa mah liatin murota. Tapi udah pakai metode Umi? Udah. Udah. Terus inget nggak apa yang pertama kali dihafal? Asmaul Husna sama Al-Fatihah. Asmaul Husna sama Al-Fatihah. Berarti sekarang udah hafal banget dong Asmaul Husna. Berarti di kelas udah paling kenceng dong baca Asmaul Husna. Iya. Ah, amin. Ya, terakhir nih. Karena kan Cila sama Akila nih udah hafal. Cila udah mau 4 juz, Akila udah mau 7. Berapa? Masih 6. Udah mau 6 juz. Udah. Udah 6 juz. Sekarang lagi maju ke 7 aja. Ya, berarti ya udah mau 7 juz ya. Kira-kira triksnya nih, trik dan tipsnya biar cepet hafal Quran gimana? Ada nggak triknya biar cepet nih? Oh, kalau Bu Aneng mah harus tiap hari sebelum tidur misalnya. Kalau Akila gimana triknya biar cepet hafal Quran? Dibaca-baca dulu 25 atau 20. Yang kencang, ulangi. Dibaca dulu 20 kali atau 25 kali. Apa, satu lembar atau satu ayat? Setengah halaman. Oh, setengah halamannya itu dibaca 20 kali ya? Atau sampai 25 kali? Iya. Terus? Lalu subuhnya dihafalin. Subuhnya dihafalin. Oh iya, biasanya kalau udah sering dibaca, nanti lama-lama akan mulai teringat ya. Iya. Oke, subuhnya diulangi hafal. Berarti udah boleh nyontek dikit-dikit gak ke Quran? Kadang-kadang. Kadang-kadang boleh nyontek dikit-dikit. Terus? Udah, nanti baru setoran ke Ustaz. iya. Oke, Cila, kalau tadi kata Akila tipsnya yang pertama adalah baca 20 sampai 25 kali. Kedua, subuh-subuh hafalin. Kalau Cila tipsnya apa nih? Dibaca-baca sampai lancar 20 sampai 25 kali. Sama, terus Nanti subuhnya kalau udah lancar dihafalin atau enggak langsung disetor. Ternyata sama ya Cila dan Akila. Baca dulu 20 sampai 25 kali baru nanti dihafal. Iya. Oke, terakhir sekali lagi. Buat teman-teman kenapa harus sekolah di Ibnu Sina nih? Coba kalau kata Cila, lihat ke kamera dong. Teman-teman, ayo sekolah di Ibnu Sina. Teman-teman, ayo sekolah di Ibnu Sina. Seru lah. Ada apa?
Tempatnya nyaman. Terus teman gurunya. Gurunya pada baik-baik, temannya pada banyak. Nah, terus apa lagi? Fasilitasnya nyaman. Fasilitas nyaman. Apa fasilitas yang nyaman teh? Kamar mandinya. Enggak. Kelasnya ada kipas angin. Kelasnya ada kipas angin loh kita ya. Terus apa lagi? Udah. Sudah. Oke. Kalau kata Akila bilang, ayo teman-teman. Teman-teman, ayo sekolah di Ibnu Sina. Di sini seru Terus? karena kelasnya nyaman, gurunya pada baik, temannya banyak. Oke. Dan tentunya kita bisa belajar Umi ya. Terima kasih ya Cila dan Akila. Sama-sama. Nah, semoga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak Cila dan Akila ya. Dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar tentunya. Bu Aneng juga sama. Bu Aneng juga nggak juz 30 aja ya, doain ya. Biar Bu Aneng juga nambah hafalannya. Oke? Ya. Iya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Enggak. Akila ada pesan-pesan nggak? Tetap semangat buat belajar Oke. dan menghafal Quran. Oke, coba lihat. Teman-teman, Teman-teman, tetap semangat belajar dan menghafal Quran. oke. Teman-teman tetap semangat ya untuk belajar dan menghafal Qurannya. Terima kasih ya Akila dan Cila sudah berbagi tips dan trik untuk menghafal Al-Quran dan pengalamannya seru banget ya. Seru sekali. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Gimana sih belajar dengan Umi itu gimana Pak Tiwan? Ngedadak lupa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, kalau belajar Umi ya, ulangi. Ini kalau belajar Umi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bersama Umi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak Sobat Smart semuanya. Percakapan hari ini walaupun dengan anak kelas 3 yang usianya baru 9 tahun, 8 tahun, tapi pembicaraan kita daging banget ya. Jangan dilihat dari siapa yang berbicara, tapi dilihat dari apa yang mereka bicarakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke sana. Yeay.